Adik-adik ibadah pas kapan, makanya dikasih salamnya lengkap. Nah, saat ini kita persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu, atas kasih anugerahmu setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur kita mulai, kita nyanyi dari awal lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Astri yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang boleh berlaku dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita. Itu semua karena kasih-Mu yang
boleh ada dan boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan tolong kami Tuhan, biar kami boleh Tuhan peroleh sukacita yang lebih lagi ketika kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, terlebih untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah kami boleh menikmati ibadah kami ini Tuhan, dan kami boleh beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Kalau pagi adik-adik lihat apa tuh? Kalau misalnya keluar rumah, kalau nggak mendung sih ya, kita lihat matahari. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi dari awal ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi bilang biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ritmenya apa Tuhan? Masih mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi Yesus Pokok. Sama-sama bilang Yesus Pokok. Yesus Pokok, dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah Yesus cintaku.
awal. Oh. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita hanya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, bilang Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan betul Yesus cintaku. Sekali lagi, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita udah berriang-riang. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau fokus pada firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi bahwa setiap perjanjian Allah Tuhan sudah kasih ke kita, yaitu Alkitab. Kita punya itu semua, setiap pasal, setiap ayat, setiap baris itu adalah milik kita, dan kita mau bersyukur atas itu. Haleluya, kita mau pujikan lagu ini. Mari sama-sama katakan. Setiap perjanjian dalam Alkitab, setiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya, lagi katakan. Setiap perjanjian
Kak Astri yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah beriang-riang, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah segala pujian kami ini boleh Engkau terima Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya untuk kami duduk diam, duduk manis Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami tentang kuasa darah-Mu Tuhan, yang boleh tercurah Tuhan, dan boleh menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan duduk manis, duduk diam, kami boleh fokus dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Astri. Nah, kebetulan memang ibadah kali ini Kak Astri yang melayani, dari pujian sampai firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah nyanyi, udah memuji Tuhan, udah bersorak-sorai buat Tuhan. Tiba saatnya saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah tahu dong judul firman Tuhan kali ini. Ada yang mau jawab? Nah, betul. Kakak mau cerita tentang satu rahasia. Nah, adik-adik pasti seneng dong kalau misalnya mau diceritain satu rahasia. Nah, rahasianya siapa ya? Rahasia dari kuasa darah Yesus. Nah, adik-adik, kalau kemarin kita habis seneng-seneng ngerayain apa? Ngerayain Paskah ya minggu lalu. Jadi ada games, ada pujian, ada firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Olan. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar tentang kuasa darah Yesus. Nah, siapin Alkitabnya, siapin buku catatannya buat adik-adik yang mau nyatet gitu ya. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dan 28. Nah, Kak Astri bacain ya. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Nah, adik-adik, kadang kalau misalnya kita berpikir gitu ya, secara pikiran manusia gitu, masa bisa sih satu orang mati tapi bisa menebus dosa seluruh manusia di dunia ini? Kalau dipikir-pikir dengan akal pikiran manusia itu nggak mungkin ya adik-adik ya. Nah, tapi biasanya manusia itu akan malah lebih ke mau menghapuskan dosanya sendiri. Jadi mereka berlomba-lomba untuk gimana caranya ya supaya dosaku ini bisa diampuni gitu. Di Alkitab yang kita punya, yang kita baca setiap hari ini, di Alkitab ada 3 hal yang mau kakak sampaikan sebagai landasan sebelum kita masuk ke apa sih rahasianya ya. Nah, yang pertama kita mau baca di Roma 6 ayat 23 bagian A. Beginilah firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, di sini jelas dibilang bahwa pembayaran atau pembalasan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan
itu adalah maut. Maut ini bisa diartikan dengan kematian. Jadi setiap orang yang berdosa hukumannya adalah dia harus mati. Terus ayat yang kedua kita baca di Ibrani 9 ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, di sini jelas banget ya adik-adik bahwa dibilang secara hukum Taurat, jadi zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir, setiap orang yang berdosa dia harus meminta ampun kepada Tuhan itu dengan membawa binatang, karena binatang itu harus disembelih. Firman Tuhan dibilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi artinya kalau mau diampuni harus ada darah yang tercurah. Nah, kalau zaman dahulu, zaman sebelum Tuhan Yesus lahir, itu harus bawa domba, harus bawa burung gitu ya, untuk disembelih sama imam, terus kemudian bisa untuk menghapuskan dosa umat gitu ya. Nah, terus yang ketiga Alkitab pun juga bilang di Perjanjian Baru di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, kalau Alkitab bilang bahwa upah dosa adalah maut, terus dibilang lagi, oke, bisa kamu diampuni hanya dengan satu syarat, ada penumpahan darah. Terus Alkitab pun juga memberikan jawaban. Akhirnya daripada setiap tahun bangsa Israel itu, umat Tuhan selalu bawa hewan untuk disembelih, untuk korban pengampunan dosa, terus Bapa di surga mikir, gimana kalau misalnya ada satu penumpahan darah tapi cuma satu kali, dan itu bisa mengampuni seluruh dosa manusia di dunia ini. Nah, karena itu Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk dikasih misi. Wah, Tuhan Yesus diutus datang ke dunia, terus dikasih misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tentunya yang diselamatkan adalah yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia harus nggak hanya cuma turun di dunia, terus oke, diselamatkan gitu, enggak. Tapi tadi masih ingat firman Tuhan tadi bilang harus ada penumpahan darah. Nah, makanya Tuhan Yesus harus curahkan darahnya, atau darah Tuhan Yesus itu harus tercurah sebagai tanda atau sebagai ganti hukuman yang seharusnya kita semua terima atas segala dosa-dosa kita. Jadi kalau Tuhan Yesus enggak mati di kayu salib, ya kita belum diampuni adik-adik. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, disitulah ada pengampunan buat setiap kita. Nah, inilah rahasia kenapa darah Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Nah, rahasianya adalah, nah adik-adik, kalau misalnya kita sekarang kita udah tahu gitu ya, misalnya darah yang mengalir di dalam diri, contoh darah yang mengalir di dalam diri Kak Astri adalah darahnya papa dan mamanya Kak Astri. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus beda adik-adik. Darah yang mengalir di dalam dirinya Tuhan Yesus itu berasal dari darahnya Bapa di
di surga. Nah, pasti punya kuasa yang begitu hebat kan. Nah, itulah yang menjadi rahasia kenapa darah Yesus itu sangat berkuasa. Karena darah yang mengalir di tubuhnya Tuhan Yesus ini, ketika dia menjadi manusia, ketika dia hidup di dunia ini, nah darah yang mengalir itu darah yang asalnya dari surga. Nah, di sini mungkin adik-adik mikir, sempat kepikir gitu ya, wah golongan darahnya Tuhan Yesus apa nih kak? Kakak cari-cari di beberapa artikel gitu, tidak ada yang bisa memastikan golongan darah Tuhan Yesus itu apa, karena zaman dulu pun itu belum ditemukan cara bagaimana meneliti golongan darah seseorang kayak gitu ya. Nah, oke. Kalau kita sudah tahu bahwa rahasia kuasa darah Yesus itu, karena darah Yesus itu asalnya dari surga, dari Bapa di surga, sehingga kita mau belajar kok bisa, maksudnya kita mau lihat kuasanya itu seberapa sih kuasanya gitu ya, sampai seberapa kuasanya sih. Yang pertama, darah Yesus itu bisa, yang pasti kita tahu semua, menghapuskan dosa seluruh manusia. Nah, jangan-jangan dosa manusia yang hidup pada zamannya Yesus doang? Oh enggak adik-adik. Tapi selain bisa menghapuskan dosa seluruh manusia di dunia ini, baik manusia yang hidup pada zaman dulu atau masa lalu, juga manusia yang hidup pada masa sekarang kayak kita ini, terus atau manusia yang hidup nanti di masa depan, yang kita nggak tahu sampai kapan dunia ini ada gitu kan. Itu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Nah, ada ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat 7. Mari kita sama-sama baca. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa. Nah, jelas banget ya, ini dibilang bahwa jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita bisa beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, kayak lagi ibadah kayak gini, terus dengan kuasa darah Yesus anaknya itu yang akan menyucikan kita dari segala dosa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi darah Yesus itu punya kuasa apalagi kak? Nah, yang kedua, darah Yesus itu mampu membebaskan seluruh manusia dari segala belenggu. Belenggunya siapa? Belenggunya iblis. Nah, dulu sudah dikalahkan di atas kayu salib oleh Yesus. Nah, ada ayatnya. Ayatnya ada di Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Berarti artinya darah Yesus membebaskan seluruh manusia dari segala belenggu iblis. Si iblis itu sudah kalah oleh kuasa darah Yesus dan juga oleh kesaksian-kesaksian kita. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan supaya iblis itu enggak berani untuk mengganggu-ganggu kita lagi gitu. Nah, terus yang ketiga, adik-adik ingat tentang tulah, 10 tulah yang diberikan Tuhan ke orang Israel.
Nah, kakak mau ambil tentang tulah yang ke-10. Tulah ke-10 itu ada yang tahu? Apa coba? Betul, tulah ke-10 adalah kematian anak sulung dari orang Mesir. Nah, di situ berarti yang ketiga, darah Yesus itu mampu memberikan tanda bahwa kita adalah anak Allah. Nah, terus jadi iblis pun jadi nggak punya otoritas, atau otoritas itu nggak punya hak atas diri kita, gitu. Jadi Bapa di surga itu telah memberikan kita senjata sebenarnya yang begitu luar biasa yang bisa kita gunakan, yaitu apa? Darah Yesus. Darah Yesus itu adalah senjata, bisa kita jadikan perisai atau tempat perlindungan kita sebagai orang percaya gitu. Nah, cuman ingat, iblis itu gak akan pernah tinggal diam. Dia akan gangguin kita mungkin dari rasa kecewa, sakit hati, ataupun rasa sedih, rasa putus asa, atau mungkin sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Nah, iblis selalu ganggu itu. Tapi ingat tadi, 3 hal tadi. Darah Yesus itu punya kuasa. Nah, yang tadinya kita harus mati karena dosa, nah kita akan dibangkitkan. Karena kita punya tadi senjata kita, yaitu apa? Betul sekali, darah Yesus. Nah, itu aja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Buku catatannya boleh ditutup, Alkitabnya boleh ditutup. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami boleh Tuhan mengerti, memahami, dan kami tentunya boleh bersyukur Tuhan atas segala apapun yang sudah Tuhan kerjakan. Pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Tidak hanya dosa kami Tuhan, tapi Engkau juga yang memberikan kemenangan atas segala sesuatu yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami percaya ini semua karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan ajar kami terus untuk kami dapat mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Setiap hari tambah kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, dan terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih lagi Tuhan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Tuhan Yesus berkati ya. Oke adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita mau tutup, tapi sebelumnya kasih mau bagikan pengumuman. Pengumumannya seperti biasa, hari besok, hari Minggu, kita masih ada ibadah di gereja jam 8 dan jam 11. Jadi adik-adik yang mau bertemu sama teman-temannya, mau ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu, boleh sama-sama datang beribadah di gereja. Oke? Baiklah, kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita mau doa penutup, kita mau nyanyi lagu Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap
ku memujimu, ku memujimu, ku Oke, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau sudah sertai pada kami pada saat ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau akhiri pada kami ini Tuhan dengan satu ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga jagai lindungi Tuhan, Kau jagai kesehatan kami, Kau jagai papa mama kami, orang tua kami, opa oma kami, saudara-saudara kami semuanya Tuhan ada dalam perlindungannya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih, kembalikan kami boleh beribadah Tuhan di ibadah kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Dadah, Tuhan Yesus berkati adik-adik.